Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat terkasih. Kita bertemu kembali dalam Samas. Samas kali ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31 yang saya beri tema Haruskah mengasihi musuh? Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan terus memberkati kami dan kami percaya Tuhan juga akan menuntun kami dalam melewati hari-hari kami. Oleh karena itu kami akan melandasi setiap hari kerja kami dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Berkati kami saat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kami dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan dan merenungkannya, terlebih-lebih melakukannya dalam hidup kami. Amin. Saya akan bacakan Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31 yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita merasa menjadi sulit menjadi orang Kristen di negara kita ini. Kenapa sulit? Kita tidak berbuat salah apa-apa, tapi ada aja orang yang membenci kita. Bahkan sekelompok orang mengkafir-kafirkan orang Kristen. Tapi tidak semuanya seperti itu. Orang yang berbeda iman dengan kita tidak semuanya melakukan hal itu. Kita masih juga bersyukur bahwa banyak sekelompok orang yang juga bisa bersahabat, berbaik-baik, bahkan menganggap kita orang Kristen sebagai saudara mereka. Nah, di tengah-tengah orang yang sedang membenci kita, firman Tuhan mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu. Dia mengatakan kepada kita para murid-Nya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Jelas, tujuan perkataan inilah kepada kita yang mendengarkan Sang Guru itu. Yesus, Sang Guru Agung itu, Tuhan kita itu mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kata musuh di sini adalah bukan karena kita berbuat salah, berbuat hal yang menyakiti orang lain, maka orang itu pantas memusuhi kita. Bukan. Tapi musuh di sini adalah kita tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kita berbuat baik, kita berbuat benar, tetapi masih ada aja orang yang memusuhi kita. Tetapi kepada mereka yang memusuhi kita, kita diminta untuk mengasihi mereka. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak Ibu, kita perhatikan kata-kata perintah di sini. Kata-kata perintah yang akhirnya lah kita perhatikan. Kasihilah, berbuatlah baik,
mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Kalau kita ditampar, maka berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Katalah, akhiranlah ini. Menunjukkan ini sebuah perintah yang harus kita lakukan. Kalau kita sebagai murid Tuhan yang mendengarkan perkataan Tuhan, maka haruslah kita melakukan perintah ini. Jadi kalau tadi di judulnya dikatakan, haruskah mengasihi musuh? Maka jawabnya jelas, ini perintah. Maka harus wajib untuk kita lakukan. Sulit? Ya. Tetapi bisa kalau kita benar-benar berpegangan pada perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sedang berkarir, sedang bekerja, merintis karir, mungkin Anda sedang mendapatkan posisi yang bagus karena pekerjaan Anda yang baik. Anda mungkin saja dimusuhi oleh rekan-rekan kerja Anda. Anda yang sebagai pengusaha dengan segala apa yang Anda bisa, Anda berbuat baik, Anda menservis banyak orang, sehingga Anda benar-benar sebagai partner bisnis yang baik. Anda sukses, tetapi ada juga saingan bisnis yang membenci Anda. Bukan karena Anda berbuat salah, tetapi ada saja kemungkinan kita dibenci. Bagi anak-anak yang sedang bersekolah, yang sudah melakukan tugas bersekolahnya dengan baik, dan melakukan kehendak Tuhan dalam studinya, dan berhasil sukses dalam studinya, ada kemungkinan Anda dibenci oleh rekan-rekan Anda, teman-teman satu sekolah Anda. Nah, kepada mereka yang membenci kita, bukan karena kita berbuat salah dan pantas untuk dibenci, firman Tuhan justru memerintahkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bahkan ketika mereka memusuhi, membenci kita, kita malah diminta untuk meminta berkat kepada Tuhan untuk orang-orang yang sedang mengutuk kita. Mungkin karena benci, mereka mengutuk kita. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Bahkan ketika kita disakiti, kita diminta untuk tidak membalas, tapi justru memberikan pipi yang lain, ya, supaya mereka bukan untuk kita bonyok ditampar, bukan, tetapi itu tindakan yang membuat mereka malu karena kebaikan hati kita, karena kita tidak membalas perlakuan mereka, sehingga mereka akhirnya sadar bahwa perbuatan mereka itu perbuatan yang salah. Mengasihi musuh adalah perintah yang harus kita kerjakan. Mengasihi musuh bukan bentuk kelemahan kita. Mengasihi musuh adalah bentuk kebesaran hati kita. Karena kita melakukan perintah Tuhan. Kebesaran hati kita yang kita sedang mempraktekkan sebuah perbuatan yang kita sendiri ingin orang lain melakukannya kepada kita. Maka ayat 31 tadi dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dengan mengasihi musuh, kita sedang mempraktekkan, mengajarkan kepada orang-orang, ini loh perbuatan yang benar, ini loh kehendak Tuhan, yang ini juga kita ingin orang lain melakukan hal yang sama kepada kita, sehingga kasih mengasihi ini terjalin dan menutupi permusuhan. Bayangkan kalau kita dimusuhi dan kita tidak mengasihi musuh kita, malah kita membalas. Apa yang terjadi? Permusuhan akan bertambah berat, bertambah tajam. Yang menjadi korban adalah kita sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita bisa dimampukan melakukannya dalam hidup kita mengawali tahun 2021 ini. Marilah kita wajib harus mengasihi
musuh kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman Tuhan menegur dan mengajak kami untuk kami terus berbuat kasih baik. Bahkan kami mendoakan orang-orang yang memusuhi kami. Kami harus mempraktekkan kasih itu, karena ini adalah perintah Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan ini. Amin.